Shalom NDCU. Welcome back to the church. I'm so glad to be here. Senang sekali bisa ketemu teman-teman semua kembali di rumah Tuhan. Dan aku percaya kita semua yang hadir di tempat ini, kita pasti dipenuhi dengan rasa sukacita. Amin. Yang merasakan sukacita, kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita mengingat kembali kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari sama-sama yang memuji Tuhan kita nyatakan. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batu kami Tuhan, Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kami berseru pada Engkau Tuhan. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur.
sama-sama kita mau sembah Dia, karena hanya Tuhan yang layak untuk kami sembah. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu setia. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Maka itu Tuhan, Kamu menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Apapun itu yang kami sedang rasakan, apapun itu masalah kami, pergumulan kami, Engkau yang tahu Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang sanggup menolong kami Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama yang percaya dan rindu memuji Tuhan lebih dahsyat lagi, kita sama-sama katakan amin. Come on NDCU, kita angkat rasa syukur kita kepada Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Everybody say, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Inilah kerinduan kami Tuhan. Come on NDCU. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Amin. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Mari yang percaya, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan hidup hanya untuk-Mu. Kau mau meninggikan nama-Mu Yesus, kan mau bersuka cita. Mari angkat rasa syukur-Mu, come on. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Come on, Bas. Hey. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala yuk. Say. Woo. Mari sama-sama menari dan memuji Tuhan lebih dahsyat. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan,
in the air. We're gonna ride the momentum. Come on. Come on, church, sing with me. I can see it coming, a wave of His power. You won't find me running, 'cause this is the hour that I am going deeper to places that I've never been. Oh, I believe we're greater, to see things I've never seen. Yeah. Tuhan sedang bekerja di tempat ini, amin. Come on, and it's you. Lift your praises. Our God is moving, and His love is unstoppable. Hey, hey. Keep the party going, no stopping. Caught up in the man. Listen up. Lift Him higher, lift Him higher, lift Him higher. We're gonna sing louder, sing it louder, sing it louder. Come on, feel it rising. I can feel it rising, a flood of His glory. His love is overwhelming, and I know it's drawing. So I am going deeper to places I've never been. I believe the greater. Come on, and this you shout for Jesus. In 1, 2, 3, let's go. Our God is moving, and His love is unstoppable. Keep the party going, keep the party going. No stopping, caught up in momentum. Lift Him high, lift Him high, lift Him high. We're gonna sing louder, sing it louder, sing it louder. Come on, don't stop the praise and say, never stop, no, we'll never stop giving praise to You. We lift You up, Lord, we lift You up. You make all things new. No, we'll never stop. No, we never stop giving praise to You. Lift Him up, come on. We lift You up, Lord, we lift You up. You make all things new. Come on, and it's you that are ready to jump for Jesus. In 1, 2, 3, let's go. Our God is moving, and His love is unstoppable. Keep the party going, yeah. No stopping, caught up in momentum. Lift Him up, come on. Lift Him high, lift Him high. Sing for Him, come on. Louder, sing it louder, sing it louder. Yeah. Oh, thank You, Jesus. You're moving in this place. We're caught up in momentum. Hallelujah. And it's You. Kita umat pemenang, amin. Bahkan kita lebih dari pemenang. Come on, and it's You. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Tuhan yang bangkit, Roh Kudus yang tinggal di dalam kami. Come on, we're gonna celebrate our victory. Sebab kita lebih dari pemenang, amin. Come on, church, lift your voice. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang.
From the top of your lungs say Hallelujah. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. One more time say Hallelujah. Oh, tebarkan rahmat-Nya, Yesus Raja segala raja. Bangkitlah gerejanya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Dengan imanmu serukan, lebih dari pemenang. Kita apa? Lebih dari pemenang. Come on in this you. Suara-suara yang lebih meriah lagi buat Tuhan kita. For He is good. Hallelujah. You may be seated. Oke, pertama-tama kita mau ngucapin welcome back juga bagi kalian yang baru pertama kali nih hadir di Andy's Youth. We really hope you enjoy it. Semoga have fun juga. Iya. Karena pastinya asik banget gak sih? Iya dong. Oke, jadi nggak afdol dong kalau misalnya kita nggak tahu nih Andy's Youth ada di mana aja. Kasih tahu dong Ki, di mana aja? Oke, jadi Andy's Youth itu ada ibadah offline 3 kali seminggu guys. Jadi ada di sini di Central Park. Setiap hari Sabtu jam 4 sore di Apel Tower lantai 8 dan juga ada di hari Minggu ada 2 ibadah ya, ada di Living World jam 11.30 dan juga di Baywalk jam 11 siang. Nah Kas, tapi kalau misalnya nih aku sakit atau misalnya lagi luar kota terus gak bisa ibadah offline tuh gimana Kas? Nah, I'm so glad you ask. Jadi Andy's Youth juga ada YouTube channel di mana ada streamingnya. Jadi kalau misalnya nggak bisa datang, bisa banget nonton lewat YouTube channel Andy's Youth. Jadi nggak ada alasan buat nggak ibadah ya? Bener banget. Oke, jadi sebentar lagi kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita bersatu hati dan berdoa. Tuhan, terima kasih atas semua berkat yang sudah Kau berikan kepada kami selama seminggu ini. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan yang terbaik. Berkatilah persembahan kami agar persembahan yang kami berikan kepada Andy's Youth bisa digunakan dengan Andy's Youth untuk memperluas kerajaan-Mu. Berkatilah semua jemaat Andy's Youth yang hadir pada hari ini dan juga mereka yang berhalangan untuk hadir hari ini. Sebentar lagi kami akan melanjutkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan amin. Nah, jadi bagi kalian yang mau ngasih persembahan ini bisa lewat QR yang ada di ini baru muncul guys. Bisa di-scan di sini atau di depan kursi kalian. Dan kalau misalnya nih nggak ada internet ya, nggak ada internet Gimana dan tuh? mungkin HP-nya lagi mati juga, bisa banget ngasih persembahan di depan ruangan ibadah. Ada di kotak persembahan, guys. persembahan Yes. gitu. Oke, jadi aku dengar nih tadi rame banget, banyak banget yang ngomongin tuh katanya ada oprek pelayanan tuh apa aja sih Kas? Oh, ada oprek guys. Nah, apa yang aja tuh? pertama itu Hypebus. Mana Hypebus? Mana Hypebus? Wow, banyak ya, asik rame banget. Ini Ini posternya, jadi Hypebus tuh pendaftarannya tutup hari ini ya guys. Jadi boleh difoto dulu, biar nggak apa tuh? Biar nggak kelupaan gitu. Nah, Pokoknya iya, biar nggak harus kelupaan. ikut. Apalagi yang suka dance kan pasti mau dong kayak Nari-nari dance, bareng sama teman-teman. Jangan malu juga untuk ikut audisi karena kita nggak bakal judge kalian. Kita di sini seru-seruan aja bareng-bareng. Kita sini pengen berteman, jadi jangan takut untuk dijudge kayak aku dance-nya kurang atau gimana gitu. Nggak apa-apa guys, coba aja. Karena in Hypebus kan family gitu kan, Iya, keluarga kita gitu satu ya. keluarga. Selain Hypebus, kalau misalnya aku nggak suka nari, emang aku bisa pelayanan apa lagi sih Kas? Bisa ini nih, oprek di Baywalk. Oh, aku bisa nih ya pelayanan di Baywalk. Yes. Oh, keren banget. Ada usher, ada juga buat pemusik, ada singer bagi kalian yang suka nyanyi ya. Kamu suka nggak nyanyi? Suka dong. Suka dong. Siapa sih yang nggak suka nyanyi gitu kan? Sama juga ada news. Ini barcode-nya. Seru banget. Yes. Yes, jadi maksudnya kalau misalnya kalian tinggalnya deket PIK, Muara Karang atau Pluit, boleh banget coba daftar pelayanannya biar lebih deket dari rumah juga ya. Iya benar. Bawa teman-teman kalian buat daftar dan juga pelayanan bareng. Iya. Biar kita ramein bareng-bareng ya, bewok Iya, ya. rame, harus rame. Terus ada satu lagi nih, kalau misalnya aku suka foto-foto nih, aku bisa pelayanan nggak sih di Andy's Youth? Bisa banget karena gitu. kebetulan
di CP ini ada oprek buat photographers. Iya, jadi di belakang Instagram post kita setiap minggunya ada teman-teman kami yang fotografer ya, pelayanan sebagai fotografer. Dan kalau misalnya kalian suka banget foto-foto, bisa kalian daftar nih, di scan dulu QR code-nya dan langsung chat kontak personnya ke Nicholas atau ke Brian di LW. Iya. Oke, mungkin itu dulu ya? Atau ada lagi? Itu doang deh kayaknya sih, itu doang. Oke, mungkin itu aja untuk Youth News minggu ini. See you and God bless you. Enjoy the service, guys. Haleluya. Sama-sama kita kembali masuk hadirat Tuhan. Hanya Engkau yang kami cinta, Tuhan. Jiwaku sungguh merindukanmu, hatiku haus padamu. Ku mau selalu tinggal di dalammu, menikmati kebaikanmu. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Terima kasih Tuhan buat kasih. Hari berganti, tahun pun berlalu, sampai memutih rambutku. Kami mau setia melayanimu Tuhan, melayanimu seumur hidupku, sampai ku kembali padamu. Sama-sama kita bangkit berdiri nyatakan, Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Engkau Tuhan, Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Memilihmu adalah bagian yang terbaik dalam hidup kami, Tuhan. Kami gak akan menukarkan Kau dengan apapun juga yang di dunia ini. Selamanya kami mau setia, sebab Kau terlebih dulu setia. Terima kasih Tuhan. Come on, church. From the top of your lungs, declare your love for Jesus. Sing, Yesus, Kau yang ku cinta. Hanya Kau yang ku cinta, sampai akhir nafas
mengasihimu Tuhan, karena kau lebih dulu mengasihi aku. Ku mau tetap setia sampai akhir hidupku, karena kau terlebih dulu setia kepadaku. Thank you Jesus. Kau sungguh baik buat kami Tuhan, sungguh teramat baik. Kami rasakan kebaikan-Mu setiap hari. Gak ada satu hari pun yang kami lewatkan tanpa cinta kasih-Mu yang luar biasa. Thank you Jesus. Oleh sebab itu inilah ungkapan rasa kasih cinta kami Tuhan, yang kami bisa persembahkan. Gak ada kata-kata yang bisa kami ungkapkan selain terima kasih Tuhan. And Jesus, I love you. Thank you Jesus. Yesus, kau yang ku cinta. I love you forever Lord. Kau ku cinta sampai akhir nafas hidupku. Yesus, kau kekasih jiwaku. Nyatakan, Yesus, kau yang ku cinta. Yesus, kau yang ku cinta. I love you Lord. I'll sing of your goodness forever. Oh, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, kau kekasih jiwaku. Yesus, kau yang ku cinta. Selamanya kau ku cinta. Sampai akhir nafas hidupku. Yesus, kau kekasih jiwaku. Yesus, kau kekasih jiwaku. Sekali lagi. Yesus, kau kekasih jiwaku. Kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Kami percaya di dalam pujian penyembahan kami Engkau hadir dan Engkau bertahta di atas pujian kami. Dan Tuhan yang kami sembah, yang kehadirannya di tengah-tengah kami itu sanggup untuk melawat setiap kami. Kami percaya Tuhan, di dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru. Di dalam hadirat-Mu di situ ada kemenangan. Di dalam hadirat-Mu ada jalan keluar Tuhan Yesus. Karena itu, in this youth, if you find, jika kalian menemukan diri kalian troubled hatinya, datang kepada Tuhan. Sampaikan kepada Tuhan. Karena Dia mendengar, Dia tahu, dan Dia sanggup untuk menolong setiap dari kalian. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Kau melawat setiap kami, dan tiba saatnya bagi kami untuk duduk diam Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu. Karena itu urapi hamba-Mu Tuhan, dan urapi setiap kami. Aku berdoa supaya firman Tuhan dapat mengubahkan hidup kami. Kami siap Tuhan mendengar dengan sukacita, dan di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap dengar firman Tuhan kita katakan bersama, amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk NDC Youth. Alright. Pertama-tama I would like to say thank you. Mau ucapin terima kasih kepada semua tim yang ambil bagian pelayanan pada sore hari ini. Boleh nggak NDC kita berikan tepuk tangan dong untuk semua yang pelayanan. Tim praise and worship, singers, worship leaders, sound system, hype boost, ushers, backstage, lighting, I don't know ada yang kelupaan atau enggak, tapi thank you for your ministry.
Terima kasih Bapak Baldwin yang selalu setia menyertai setiap kali saya berkhotbah. Oke, Shalom NDC Youth. Opah gue lebih kenceng, Shalom NDC Youth. Alright. Keren baru itu. Dan thank you, I'm so happy bisa ketemu dengan kalian semua. Dan kita tema bulan ini kan Jesus, the way, the truth, and the life ya. Dan khusus hari ini NDC Youth, tema yang mau gue sampaikan khusus berbicara tentang Jesus is the true life. Dan khotbah yang akan gue sampaikan itu sama seperti 2 minggu lalu yang ada nggak yang datang di ibadah umum CP. Nah itu sama. Yang minggu lalu di LW, di Youth LW itu sama. Karena itu mohon maaf kalau jokesnya sama, mohon nanti pas gue jokes ketawa aja. Supaya gue nggak jiper di depan, oke? And this youth, yang akan gue sampaikan ini gue beri judul Jesus atau the true life. Ya, kenapa sih Yesus berbicara, akulah jalan, kebenaran dan hidup? Kenapa ada banyak TikTok atau YouTube yang lagi membicarakan tentang apakah ada keselamatan di luar Yesus? Wes, apakah ada keselamatan di luar kekristenan? Siap. Nah, karena itu tema bulan ini bahkan di umum, bahkan di youth pun juga sangat seru banget. Karena kita akan membahas pribadi Yesus. Ya, kita akan baca bersama-sama ayat firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 6. Ya, ini akan menjadi ayat yang akan sering dibacakan karena memang ini adalah dasarnya. Yohanes 14 ayat yang ke-6, kita baca bersama-sama ya dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi jelas dikatakan gak ada jalan lain. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Enggak ada yang bisa sampai kepada Bapa kalau gak melalui aku. Pertanyaan selanjutnya adalah kenapa Yesus bisa mengeluarkan statement ini? Kenapa Yesus bisa bilang akulah jalan, kebenaran dan hidup? Karena kalau kalian NDC Youth baca ayat sebelumnya, salah satu murid Yesus yang namanya Thomas itu tanya sama Yesus. Tanyanya begini, Guru, Tuhan, Yesus, kamu mau kemana? Dan Thomas tanya sama Yesus, cara untuk mencapai ke tempat engkau akan pergi itu gimana Yesus? Jadi Thomas tanya, where are you going Jesus? Dan tanya, how to go ke tempat yang engkau akan pergi. Tetapi jawaban Yesus itu sangat menarik. Kenapa? Jawabannya adalah akulah jalan, kebenaran dan hidup. Pertanyaannya adalah where? Pertanyaannya adalah how? Tetapi Yesus menjawabnya dengan who. Saya mau tanya sama kalian NDC Youth, nyambung gak jawaban Yesus? Nyambung gak jawaban Yesus? Jawabannya adalah gak nyambung. Ya, analoginya adalah ketika gue mau ajak siapa di sini? JDK. JDK boleh berdiri? Ini circle leadernya Builder of Salt. Lumayan dewa dia. Kalau aku tanya JDK, Jack, bos, abis youth kita mau makan bakmi di mana, Bo? Nah, dunia bakmi kan sektenya ada banyak. Ada bakmi Bangka, bakmi ayam kampung, ada bakmi babi panggang dan lain-lain sebagainya ya. Bakmi Pontianak. Nah, Jack, abis ini kita mau makan bakmi di mana? Dan kalian yang datang ke NDC Youth hari ini dengan pasangan, dengan teman, dengan pacar mungkin tanya juga, abis ini kita mau nongkrong di mana ya? Kalau aku tanya sama JDK, abis ini kita makan bakmi di mana? Dan JDK jawab, akulah Jason, David, dan Kansil. JDK nama panjangnya itu Jason, David, Kansil. Nyambung gak NDC Youth? Gak nyambung, sarap lu bro. Gak nyambung, ditanyanya kemana, nongkrongnya di mana, makan bakminya di mana. JDK jawabnya adalah akulah JDK. Nyambung gak guys? Nggak nyambung bos. Pertanyaannya, boleh duduk JDK? Pertanyaannya adalah kenapa Yesus itu jawabnya itu akulah jalan kebenaran hidup. Karena Yesus mau menekankan guys, kalau kekristenan itu tidak hanya berbicara tentang metode. Kekristenan itu nggak berbicara tentang steps, tetapi kekristenan itu berbicara tentang pribadi dan relationship. Kekristenan berbicara tentang hubungan. Metode,
Steps itu come after kita mengenali Tuhan kita siapa. Karena itu Yesus bilang, akulah jalan kebenaran hidup. Kamu gak perlu tahu aku mau kemana, caranya gimana, where am I going. Gak perlu tahu, ikutilah aku, kenalilah aku, teladanilah hidupku. Maka kamu akan pergi ke tempat di mana aku pergi. Kekristenan berbicara tentang hubungan atau relationship. Bahkan dalam Yohanes 1 ayat 4, firman Tuhan juga mengatakan demikian. Kalau Yesus berkata bahwa akulah hidup, Yohanes 1 ayat 4 firman Tuhan mengatakan dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi salah satu kata dari pernyataan Yesus, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Nah, penggunaan kata hidup di sini dan yang Yesus katakan di awal pernyataannya untuk menjawab Thomas tadi, itu dari kata Yunani yang sama, dari akar kata yang sama, yaitu adalah zoe. Apa yang dimaksud dengan Zoe? Zoe itu, next slide. Zoe itu berarti kehidupan yang kekal dan hidup yang penuh. Atau hidup yang berkualitas. Ya. Jadi hari kita akan belajar bersama-sama apa sih yang dimaksud Yesus. Ketika Yesus berkata, akulah hidup, akulah Zoe. Apa yang dimaksud dengan Yesus? Ya, kita akan belajar ada 3 kebenaran penting dari pernyataan Yesus. Kebenaran yang pertama adalah Zoe. Itu adalah bahwa Yesus memberikan hidup yang kekal. Ya. Jadi ketika Yesus berkata akulah hidup, Yesus gak cuma berbicara hidup di dalam dunia ini. Tetapi ketika kita mati nanti kita mau kemana? Nah, ini adalah pembahasan yang gak nyambung kalau sama anak-anak muda. Kalau anak muda, kalau ngomong tentang kematian, afterlife, itu kita pasti mikirnya apa? Nanti aja deh kok, umur gue masih 15, 17, 20, 25. Ada yang 30 di sini? Ada yang 40? Ada yang gak mau angkat tangan di depan, tapi gak apa-apa. Katanya Pak Yosia itu biasanya kalau orang ngomong kematian nanti aja pas umur 70, pas pulsanya udah sisa sedikit. Tapi gue mau bilang, umur gak ada yang tahu. Tetapi yang bisa kita persiapkan adalah kita bisa mengapresiasi karya salib Yesus. Nah, dunia ini dikuasai oleh ketakutan. Abis kita mati kemana? Dan bukan ketakutan aja. Tetapi banyak juga yang bilang nanti dulu. Nah, tapi guys, in this youth yang gue mau sampaikan, dengan tegas gue akan katakan kalau kita mati, kalau kalian beriman kepada Tuhan Yesus, maka ketika kita mati, kita akan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Amin. Roma 6 ayat 9 firman Tuhan mengatakan, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa atas dia. Jadi kuasa kematiannya, kuasa kebangkitannya menghasilkan kemenangan atas maut. Jadi hidup kita, ketika kita mati, ketika kita meninggal, itu kita akan bersama-sama dengan Tuhan. If you believe, kalau kalian percaya. Nah, seperti yang aku udah sampaikan, kalau gak salah aku khotbah 1 bulan lalu ya mengenai kematian Yesus. Pertanyaannya Koje, emang Yesus tuh bener-bener ada? Koje kan bilang kita harus mengimani Yesus. Pertanyaannya Koje, apakah Yesus itu bukan fairy tale? Itu dongeng. Yesus gak bener-bener ada. Itu man-made. Guys, ketika gue mempelajari hal ini, orang-orang yang mempelajari histori, orang-orang sejarawan, historians, scholars, orang-orang yang pintar dalam bidangnya, aku udah sampaikan ini beberapa waktu yang lalu. Orang-orang tersebut yang mempelajari sejarah, dia bilang apa? Ada satu hal dalam sejarah manusia yang tidak bisa dipungkiri. Kalau ada satu pribadi yang nama Yesus, dia mati dengan cara disalibkan pada masa pemerintahan Pontius Pilatus. Orang-orang sejarawan ini gak percaya Yesus sebagai Tuhan. Orang-orang sejarawan ini gak percaya Yesus adalah Tuhan. Tetapi mereka bilang apa? Satu hal yang pasti, ada satu pribadi nama Yesus mati pada zaman Pontius Pilatus. Bahkan mereka bilang, take your Bible out. Gak usah pakai Bible, gak usah pakai Alkitab. Data historis mencatat, kalau ada satu pribadi benar-benar mati,
namanya Yesus. Yang percaya katakan amin. Lalu kebangkitannya gimana kok? Saya mau bilang sama kalian, saya gak bisa membuktikan kalau Yesus itu benar-benar bangkit. Kalau kematian tercatat dalam sejarah, tapi kebangkitannya mengalahkan maut, saya gak bisa membuktikan sama kalian. Tetapi guys, ada yang namanya eyewitness. Ada yang namanya saksi. Ya, orang-orang yang melihat hidup Yesus, orang-orang yang hidup bersama dengan Yesus, orang-orang yang mempelajari cara hidupnya Yesus, murid-murid Yesus, orang-orang yang melihat kehidupannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya, mereka semua itu mati demi nama Yesus. Kalau apa yang mereka lihat adalah sebuah kebohongan, maka ketika disuruh milih mati atau hidup, mereka bilang hidup aja, aku sangkal Yesus. Tetapi semua murid Yesus itu berani mati demi namanya. Kenapa? Karena mereka melihat, mereka percaya di balik kematian ada kemuliaan Tuhan. Kalian bisa baca dalam data sejarah, semua saksi bahkan murid-murid Yesus tercatat dalam sejarah. Mereka semua mati demi nama Yesus. Yang aku pertanyakan 1 bulan lalu, aku tanyakan lagi sama kalian. Kalian mau gak mati demi kebohongan? Ada yang mau mati demi kebohongan? Demi kebenaran aja kita berani bohong. Demi kebenaran aja kita berani nipu. Tapi apakah ada orang-orang yang mau mati demi kebohongan? Kalau murid-murid Yesus melihat kebohongan, mereka gak lihat kalau Yesus mati dan bangkit. Mereka tinggal bilang, oke, gue hidup. Gue mau hidup aja. Semua yang gue lihat kebohongan. Tetapi semua murid-murid Yesus melihat, mereka tahu dan mereka percaya di balik kematian ada kemuliaan dan kekekalan. Yohanes 11 ayat 25-26 mengatakan, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Percaya gak guys? Wis, gue suka tuh yang di belakang. Percaya, top, keren, green flag. Boleh tepuk tangan, jangan tanggung-tanggung dong. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Pendeta GBI banget tuh. Kayak siapa tuh? Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Bokap. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan Zoe? Apa yang dimaksud dengan pernyataan Yesus kalau akulah hidup? Poin yang kedua yang gak kalah penting adalah Zoe itu berarti Yesus memberikan kehidupan yang bermakna sebagai anak Allah. Jadi gak cuma berbicara tentang kehidupan afterlife, gak berbicara hidup setelah kematian, tetapi ketika kita menghidupi hidup dalam dunia ini, sekarang ini, kita memijaki bumi, earth ini, itu artinya ada tujuan. Makna itu berbicara tentang tujuan. Makna itu berbicara tentang arti. Dan hidup yang berkualitas yang Tuhan berikan, itu gak hanya berbicara tentang hidup yang bermakna, hidup yang berarti, tetapi sebagai anak Allah berbicara tentang identitas. Ada banyak manusia itu hidup mencari jati diri dan identitas dalam dunia ini. Manusia, kita kadang-kadang, kita guys, ambisius kita, kadang-kadang kita itu mencari arti hidup, mencari makna hidup di bawah dasar yang salah. Kita taruh harga diri kita taruh jati diri kita di bawah uang. Bahkan ada salah satu TikTok yang terkenal bilang apa? Kalau di umur 25 kalian gak punya 1M, kalian udah gagal jadi manusia. Berarti saya dan Ko Iwan udah gagal jadi manusia. 1M kita belum punya. Amin. Tapi kalau definisi orang TikTok tersebut, 25 tahun belum punya 1M, gak berarti jadi manusia. Belum, kalian udah gagal sebagai manusia. Waduh. Gue gagal, gak apa-apa deh. Manusia bilang apa? Kalau TikTok followers atau Instagram kita belum nyampe 100 ribu, 1 juta, artinya kita gagal sebagai manusia.
Ada banyak dari kita, secara kita nggak langsung atau kita nggak sadar, kita taruh harga diri kita taruh jati diri kita taruh makna hidup kita di bawah dasar yang salah. Uang, ketenaran, bahkan kita suka compare ourselves kepada Cici Angel di depan. Karena Cici Angel, TikTokersnya 1 juta views. Dan ego, ketika dia lompat kodok di TikTok. Bisa bos. Ketarik bos. Kalau belum nyampe viewsnya 1 juta kita gagal. Kita gak berharga, kita gak bernilai. Karena itu ada banyak orang kecewa dengan hidupnya dan pada akhirnya mengakhiri. Dia bunuh diri, dia suicide. Kenapa? Karena mereka lihat aku udah punya semuanya, kok tapi aku gak happy dan lain sebagainya. Biasanya orang Korea nih. Orang Korea kalau kita Google, ada aja yang bunuh diri tiba-tiba. Kenapa? Karena pressure. Karena apa? Mereka punya semuanya, mereka punya ketenaran, mereka punya uang. Tetapi di akhir hidupnya, mereka itu kecewa. Merasa hidupnya gak berarti, gak bermakna. Dan in the end of the day, mereka mengakhiri hidupnya. Tapi the good news is, kalau Yesus datang ke dunia untuk memberikan kehidupan yang punya makna, yang berarti, punya tujuan, dan dia memberikan identitas kepada kita sebagai anak Allah. Yohanes 1 ayat 12, wih, lompatan tadi bikin kaki sakit Kram langsung. Yohanes 1 ayat 12 mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Gak peduli berapa uang yang kalian punya. Gak peduli umur kalian 15, 20, 25, 30, 42, 70. Tapi ketika kalian percaya, beriman, mengapresiasi kematian, kebangkitan, kenaikannya, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Sebagai anak Allah ada tujuan. Sebagai anak Allah ada identitas. Jati diri kita tidak ditentukan dari apa yang kita lakukan dalam hidup ini atau apa yang kata dunia katakan tentang kita. Tetapi jati diri kita ditentukan dari apa yang Yesus katakan tentang kita. You are valuable. Sama-sama katakan, I am valuable. Next slide. Sebagai anak-anaknya, kita ada hak. Dan sebagai anak-anaknya, you are valuable. Saya mau ngomong sama kalian. Yang kalian merasa hidupnya gak berharga. Yang merasa, gue akan ngomong lebih vulnerable lagi. Kalau kalian merasa ingin mengakhiri hidup, suicidal thoughts, kalian battle in your mind, kalian bilang apa? Koje, aku ada tujuan apa di dunia ini? Toh aku di sini orang tua juga nggak peduli. Toh teman-teman aku nggak peduli sama aku dan lain sebagainya. Gue mau katakan sama kalian, if that's you, gue mau katakan you are valuable. Kenapa? Karena Yesus nggak akan mati untuk sesuatu yang nggak valuable. Kalian tuh berharga di matanya. 1 Korintus 3 ayat 23 firman Tuhan mengatakan, oleh karena engkau berharga, berapa tadi? Yohanes 1 Korintus 3 ayat 23, dikatakan demikian. Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Kita milik Kristus. Dan kalau kita milik kepunyaan Allah, pastilah kita sangat berharga. Jangan nyerah. Seluruh dunia boleh membencimu, tapi Yesus menghargaimu. You are valuable. Dia mati untukmu. Gak apa-apa dunia membencimu. Ketika Yesus mengasihimu, you are valuable. That's all that matters. Kalau kalian, that's you ya. That's you. Yang suicidal, punya thoughts yang gak baik. Kalian ada garis mungkin. Yang punya garis di sini. Gue mau katakan, you are valuable and you are loved. I am loved. Next slide. Sama-sama katakan, I am loved.
Yeremia 31 ayat 3 mengatakan, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Kamu dikasihi. Kita dikasihi dengan kasih yang kekal. Dan di sini nggak bilang aku mengasihimu kalau kamu melayani. Enggak. Di sini nggak dibilang aku mengasihimu kalau duit kamu banyak. Aku mengasihimu kalau kamu pelayanan kayak Koboltin di depan. No. Tetapi Yesus mengatakan aku mengasihimu. Kalau kita sampai pelayanan itu karena kita meresponi kasihnya Tuhan. Tetapi sebelum kita melayani, kita udah dikasih sama Tuhan. Itulah identitas kita sebagai anak-anaknya. Kita dikasihi, kita disayangi, kita valuable, kita berharga. Karena untuk itulah Yesus mati untuk kita. Karena Yesus mati ada Zoe. Dan ketika Yesus mengatakan akulah hidup, hidup kita dalam dunia ini punya identitas. Kita berharga dan kita dikasihi oleh Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Kita berikan tepuk tangan dong bagi Tuhan kita guys. Karena itu please stop berpikir untuk mengakhiri hidup. Please stop hidup kalian diatur dan didefinisikan oleh dunia. Kalau aku gak ngasih keperjakaanku, kalau aku gak ngasih virginity aku ini gak berharga. Kita mencari kasih dari apa? Dari pasangan kita. Itu sifatnya adalah semu. Tuhan mengatakan engkau dikasihi, full stop, enggak koma. Kalian mungkin berkata, Koje masa lalu gue udah ngebunuh, masa lalu gue udah pakai ngobat, masa lalu gue udah terlalu hancur. Gue mau katakan sama kalian, kepada pribadi yang tahu kalau hidupnya salah dan dengan hati yang hancur menghampiri tahta Tuhan, kalian itu pasti dipeluk oleh Tuhan Yesus. Untuk itulah Yesus mati untuk kalian. Itu poin yang kedua, Yesus memberikan hidup yang bermakna sebagai anak Allah. Poin 3, poin yang terakhir. Yang ketiga, Zoe. Apa yang dimaksud Zoe? Yang ketiga, Yesus memberikan kehidupan yang mendorong kita untuk melakukan kehendak Allah. Yesus memberikan contoh kehidupan yang mendorong kita untuk taat kepada perintahnya. Galatia 2 ayat 20, sejak kita percaya Yesus, dia tinggal dalam kita. Galatia 2 ayat 20 mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi hidup kita ini bukan milik kita lagi. Jadi stop hidup untuk memuaskan kedagingan hawa nafsunya kita. Ketika kita beriman kepada Tuhan, artinya Kristus yang hidup dalam kita. Dia hidup dalam kita, mendorong kita untuk melakukan kehendak Allah. Bahkan yang luar biasa ketika Yesus berinkarnasi menjadi manusia, itu dalam Yohanes 4 ayat 34a firman Tuhan mengatakan, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia. Kehendak Bapa. Ya. Jadi hidup kita bukanlah untuk memuaskan keinginan atau fokus pada diri kita, tetapi hidup di dalam roh. Hidup dipimpin roh untuk melakukan kehendaknya Tuhan. Yang mengerti katakan amin and youth. Koje, gua udah hidup dipimpin roh. Koje, gua udah hidup di dalam roh, dipimpin roh. Saya tanya, buktinya apa? Buktinya Koje, gua ini setiap Sabtu ikut youth. Duduk di tempat yang sama. Pelayanan atas mimbar, pelayanan bawah mimbar, gue joget-joget sebagai hype bus, gue udah jadi circle members, gue pelayanan dan lain sebagainya. Gue bilang bagus, tetapi itu gak menjadi satu-satunya parameter kamu hidup dalam roh. Hidup dalam roh itu bukan dalam gereja, tetapi ketika kalian keluar dari pintu gereja NDC Youth Central Park. Keluar dari pintu itu, that's the real battle starts. Masih bisa gak taat melakukan apa yang benar dan bukan apa yang enak?
Dalam gereja nangis-nangis angkat tangan semua orang gampang. Banyak orang gereja pakai topeng. Keluar dari pintu gereja NDC Youth Central Park, that's the real battle starts. Masih bisa nggak memilih yang benar dalam hubunganmu, dalam berpacaran, dalam berbisnis, dalam pekerjaan? Masih bisa nggak taat? Kalau kalian masih bisa, itu hidup dalam roh. Top. Gue punya cerita pas masih SMA. Gue dulu nakal. Terus gue itu zaman SMA sama seperti kalian guys. Gue suka lompat-lompat. Sekarang udah gak kuat. Ya kalau encore lompat-lompat gitu kan. Seru dulu. Nah sekarang gue selalu di ujung. Udah pengap gue. Udah asma hidung gue. Tapi dulu zaman gue SMA. Itu gue nungguin yang namanya KKR. Kebangkitan rohani. Buat apa? Lompat-lompat bos. Ya kan? Kan gue gak bisa clubbing, jadi gue lompat-lompatnya di gereja. Kan ada anak payusi, aduh ribet lah ada stigma itu. Gak bisa. Nah pas lagi KKR, gue sama teman-teman gue itu nunggu lompat-lompat kan. Nah sebelum encore lompat-lompat, biasanya itu ada altar call. Temen gue itu altar call. Gue sama teman-teman gue altar call. Supaya dapat lokasi enak buat lompat. Itu tujuannya. Tapi pas didoain sama Pak Pendeta, temen gue 2 orang itu ngerokok, ngobat. Pas didoain sama Pak Pendeta, dia satu temen gue di ujung jatuh pas doain. Wih, bocahnya jatuh, nangis-nangis. Nggak jadi lompat nih kita nih. Apa tetap lompat di akhir? Nggak tahu dia udah kayak gini-gini di bawah gitu kan. Gue kayak waduh. Oke. Temen gue yang selanjutnya itu pas didoain samping gue persis. Pas didoain Pak Pendeta, dia jatuh. Dalam hati gue, nih bocah kok juga jatuh. Jadi lompat-lompatnya nih. Tapi dalam hati gue bilang apa? Wah mereka dipenuhi Roh Kudus. Hebat nih, hidup mereka pasti berubah. Dipenuhi roh, altar call, doa, oh nangis-nangis gitu kan. Nah giliran gue didoain. Gue paling, bukan anti gue tapi gue malu. Kalau jatuh altar call. Jadi pas gue didoain sama pendeta, gue pakai kuda-kuda guys, gue gini. Pas didoain sama pendeta, gue rebound, gue balik. Gue nggak tumbang. Pokoknya gue nggak mau tumbang aja pokoknya. Gue nggak mau jatuh, gue nggak mau nangis. Gebetan gue di samping, cewek cakep. Kalau gue jatuh, malu gue, ingusan dan lain sebagainya. Pulang, lompat-lompat. Dalam hati gue, wah teman-teman gue dipenuhi Roh Kudus. Ya, gue kayaknya enggak nih. Mereka semua jatuh tumbang, mereka pasti pulang, hidupnya berubah. 2 minggu, 3 minggu kemudian teman-teman gue yang doa jatuh dipenuhi Roh Kudus. 2 minggu, 3 minggu kemudian hidupnya makin hancur, gak ada perubahan. Kenapa? Karena peperangan sebenarnya bukan dalam gereja. Dipenuhi Roh Kudus itu a good start, tetapi di luar gereja itu yang paling penting. Masih bisa gak milih yang benar dan bukan apa yang gampang. Apalagi kita udah hidup dalam zaman Roh Kudus. Roh Kudus dalam kita membantu kita untuk melakukan apa yang benar. Di akhir sharing firman Tuhan hari ini, 3 hal yang bisa kita pelajari dari pernyataan Yesus. Akulah hidup, Zoe. Yang pertama, Yesus memberikan kehidupan yang kekal. Setelah kita mati, if you believe in Jesus, kita akan bersama-sama dengannya dalam kekekalan. Bahkan Yesus ketika dia bilang ke penjahat sampingnya dia, samping kirinya kan. Yesus bilang ke penjahat itu, saat ini juga kamu bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Bagi orang yang percaya kepada Yesus, dia memberikan hidup yang kekal. Yang kedua, Yesus memberikan kehidupan yang bermakna sebagai anak-anak Allah. Ada tujuan, ada makna. Kamu dikasihi, kamu dicintai, kamu berharga sebagai anak-anaknya. Dan ketiga yang terakhir, Yesus memberikan contoh kehidupan yang mendorong kita untuk melakukan kehendak Allah. Yang mengerti kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Yuk mari kita bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita pejamkan mata kita guys. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Mengingatkan kami oleh karena kematian-Mu, kebangkitan-Mu, kami beroleh Zoe, hidup yang kekal dan hidup bermakna sebagai anak-anak-Mu. Ingatkan kami Tuhan, kalau kami berharga di mata-Mu. Ingatkan kami Tuhan, kalau kami dikasihi. Engkau mati untuk kami Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan, Engkau peluk setiap kami. Rangkul setiap kami.
penuhi setiap kami. Jika Engkau mendapati dalam hati kami merasa gak berharga. Di dalam hati kami merasa kami gak dikasihi. Peluk kami Tuhan Yesus. Ingatkan kami sekali lagi. Kalau kami dikasihi, kami dihargai. Dan karena itulah Engkau mati untuk kami. Dan biarlah kami boleh hidup seturut dengan firman-Mu. Kami boleh taat kepadamu. Dan hidup kami boleh memuliakan nama-Mu. Hamba-Mu selesai berbicara. Tapi biar firman-Mu tinggal dalam hidup kami, mengubahkan kami hari demi harinya. Dan kami akhiri ibadah Endisius pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang diberkati sama-sama kita katakan, amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Berikan tos kiri kanan. See you next week and God bless you all NDC Youth.